Oke, hai teman-teman, hai guys. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jadi kami mendapatkan tugas dari dosen kami, yaitu kami akan memberikan edukasi tentang pelayanan informasi obat, dan kami akan menjelaskan tentang cara penggunaan antibiotik yang baik dan benar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sharon Temurang, NIM 17101105024, dan teman saya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Cindiro Tulung, NIM 171105043, kelas Farmasi A. Oke, kita langsung saja. Nah, yang pertama materi kami adalah ini, dan ini. Jadi untuk pengertian antibiotik itu sendiri, antibiotik adalah obat yang bekerja untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Alasan penggunaan antibiotik: saat terjadi infeksi atau peradangan, itu suhu tubuh kalian akan meningkat atau terjadi demam. Kemudian kalau ditunjang adanya hasil laboratorium yang menunjukkan tanda-tanda infeksi, itu sebaiknya langsung konsultasi ke dokter. Jadi antibiotik sebaiknya tidak digunakan sebagai pengobatan atas inisiatif pribadi, karena bisa berdampak buruk pada kesehatan di masa depan. Nah, terdapat banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan jenis pengobatan untuk infeksi yang terjadi. Oleh karena itu, penggunaan antibiotik yang aman selalu memerlukan petunjuk dari dokter yang telah terlatih secara medis selama bertahun-tahun. Nah, selanjutnya ini penting ya teman-teman. Ini tidak semua penyakit membutuhkan antibiotik. Kenapa? Karena jika Anda mengalami sakit seperti flu, pusing, demam, maka jangan terburu-buru untuk mengkonsumsi antibiotik tanpa rekomendasi dari dokter. Nah, kalau misalnya sakit Anda berlanjut ketika Anda mengonsumsi obat bebas yang di apotek yang tadinya Anda beli, silakan Anda kunjungi dokter Anda untuk mendiagnosa penyakit apa yang Anda alami dan meresepkan obat yang sesuai. Nah, pilihan antibiotik tergantung pada infeksi apa yang dialami seseorang dan bakteri atau parasit apa yang dianggap dokter sebagai penyebab infeksi. Sebab tiap antibiotik hanya efektif untuk melawan bakteri atau parasit tertentu. Misalnya ketika Anda terkena radang paru-paru atau pneumonia. Nah, dokter atau ahli medis lainnya dapat memberitahu jenis bakteri mana yang biasanya menjadi penyebab kondisi tertentu. Nah, selanjutnya ini cara mengkonsumsi antibiotik yang baik dan benar. Pertama, antibiotik ini diminum sesuai aturan yang diresepkan oleh dokter. Dan kedua, diperhatikan jarak minum obat antibiotik. Kadang-kadang kan orang kalau udah terima obat, kadang-kadang suka kelupaan, ya kan? Nah, di sini kita harus memperhatikan jarak minum obat antibiotik agar pengobatannya maksimal. Nah, untuk cara minum sehari 3 kali, itu jarak minum itu setiap 8 jam. Kalau misalnya Anda minum jam 6 pagi, jadi berikutnya Anda harus minum jam 2 siang. Nah, lanjut, sedangkan 2 kali sehari, jarak minum itu setiap 12 jam. Kalau jika sehari sekali, maka setiap 24 jam, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, antibiotik diminum secara rutin hingga semua obat yang diresepkan itu habis. Nah, antibiotik diminum minimal selama 3 hari, kecuali atas petunjuk dokter itu bisa lebih
itu tergantung resep dokter. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan antibiotik sirup kering. Jadi untuk antibiotik itu sendiri, selain dia itu berbentuk dalam sediaan tablet, antibiotik ini juga dia itu berbentuk dalam sediaan sirup kering. Antibiotik sirup kering ini dia itu merupakan sirup yang masih berbentuk serbuk atau granul. Untuk cara penggunaannya yaitu dengan menambahkan air murni sesuai yang ditunjukkan pada label obat. Kemudian langsung dikocok agar semua serbuk kering ini dapat tercampur secara merata. Perlu juga diperhatikan untuk sifat-sifat antibiotik sirup kering ini, yaitu yang dalam penggunaannya diharuskan untuk dikocok terlebih dahulu, baik saat pemakaian ataupun sesudah pemakaian. Dan sediaan antibiotik sirup kering ini sendiri, dia itu disimpan pada suhu ruangan yaitu 20 derajat Celcius. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengonsumsi antibiotik. Jadi, mengonsumsi antibiotik secara sembarangan akan merugikan diri Anda sendiri, sebab bahayanya antara lain. Yang pertama, resistensi antibiotik. Nah, seperti yang sudah kita tahu, bahwa resistensi antibiotik ini, dia itu adalah kemampuan bakteri untuk bertahan hidup dari efek serangan antibiotik. Artinya, jika tubuh kita kebal dengan antibiotik yang biasa kita minum secara sembarangan, atau contohnya kita mengonsumsi antibiotik melebihi dosis, maka jika kita mengalami sakit dan kembali membutuhkan antibiotik, itu sudah tidak akan berguna lagi. Maka kita harus menggunakan antibiotik dengan golongan yang lebih tinggi dan biaya yang lebih untuk membunuh kuman tersebut. Kemudian selanjutnya yang kedua, reaksi alergi antibiotik. Jadi untuk reaksi alergi antibiotik ini, dia itu dibagi dalam 3 tingkatan gejala. Gejala yang pertama gejala ringan, yaitu gatal-gatal, kulit kering, perut mual, bengkak, dan kehilangan selera makan. Kemudian yang kedua adalah gejala sedang, seperti kulit melepuh atau mengelupas, gangguan penglihatan, pembengkakan parah pada bagian tubuh tertentu seperti kelopak mata atau bibir. Yang ketiga, gejala alergi yang parah, yakni menyebabkan anafilaksis pada pengidap yang ditandai dengan sesak nafas, kesemutan, peningkatan detak jantung, hingga jatuh pingsan. Demikian pelayanan informasi obat tentang penggunaan antibiotik dari kelompok kami. Kiranya ilmu yang bisa kita dengar boleh bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.